Tuanding, jangan keras-keras. Aku kesakitan. Aku kerja sambil kuliah. Setiap hari kerja 5 tempat. Kerja keras mati-matian. Lila seperti anjing. Biayai makan dan pakaianmu. Biayai sekolahmu. Beginikah balasanmu? Kerja 5 pekerjaan. Cuma cukup uang sekolahku. Tuanding, cuma dari selajar. Uang yang tercecer. Lebih dari setahun gaji. Dulu belum lulus kan? Sekarang saya dokter medis. Walaupun dokter medis, tetaplah kuli rendahan. Bisa kasih apa? Aku kuli rendahan. Jangan menyesal. Jangan. Tuanding, kalau sampai ketahuan, aku hancur. Gimana ini, Tuanding? Mau gimana? Bangset, ganggu kesenanganku. Matty Cow. Hinaka. Berani mukul Tuandi. Lihat diri sendiri. Sayang, kasihan kamu. Ikut sampah begini. Dia belum sadar, mati beneran. Hahaha. Mending mari. Gak ganggu pandangan. Sudah bertahun-tahun saya naik tahta, tak punya keturunan. Cari dokter ternama, tapi tak berhasil. Kini cari orang berbakat. Atasi masalah genting ini. Jika berhasil, Minger. saya akan beri hadiah 10.000 KT emas. Gelar bangsawan. Jingfen, Hila. Kenapa buka pengumuman kekaisaran? Kamu bisa menyembuhkan? Bukan saya yang mengobati, tapi kau. Saya cuma tabib desa. Saya tak bisa obati penyakit. Bohong pada kaisar hukumannya mati. Yang aku mau. Ya hasil ini. Wahahaha. Sayang, kau benar lakukan perintahku. Pintar sekali. Beijing Gan Lisik. Kau suruh istriku bunuh aku. Kamu, hubana kau. Aduh. Aku. Aku terbang waktu. Nama sama dengan pemilik tubuh. Nasib kita sama. Lebih lucunya, pasangan mesum ini, kenapa wajahnya sama? Mengobati. Aku dokter medis bergelar doktor. Penyakit langka apa yang belum kulihat? Penyakit membandel ini. Di tanganku pasti bisa sembuh. Aku. Masih hidup? Tak mati? Sedra minta maaf ke Tuanding. Kenapa aku harus minta maaf? Harusnya kalian yang minta maaf. Dasar otak Udang. CIH, ku kasih tahu, ayah Tuandi adalah orang kepercayaan kaisar, kepala rumah sakit kerajaan. Nanti saat ayahnya pensiun, dialog penerusnya. Kau SI Pekundang. Berani banding kendiri dengan Tuanding? Dasar tak tahu diri. Yang mulia. Yang mulia telah menerima pengumuman itu. Ada yang berani terima tantangan. Apa katamu? Alonji. Ada yang terima tantangan. 2 tahun ini. Akhirnya ada yang berani. Apa benar ada yang bisa obati penyakitku? Siapa geronggen orang hebat ini? Tapi sudah bertahun-tahun tak punya keturunan. Sudah terbiasa. Banyak tabib ternama di istana, tapi tak ada yang bisa ini. Yang berani terima tantangan ini pasti punya cara jitu. Dulu banyak penipu, semua dipenggal yang mulia, yang tak punya kemampuan. Mana berani terima? Ku yakin, kali ini pastilah orang berkompetensi. Mengobati kuda sekarat. Panggil tabib untuk menghadap. Kau sudah terima pengumuman Karajan. Kalau gagal mengobati, hukumannya pancung. Nanti, mana mungkin kau pantas dengan Jingfen tercinta kami. Apa? Kau. Berani kau pukul aku? Fang Jijo SI Penchkut. Beranikah sakiti Tuandi House Commission? Memang kenapa aku pukul dia? Sampah ini layak dipukul. Harusnya ku pukul lebih keras. Berani sekali. Berani sakiti aku.
Sekarang akan tunjukkan kehebatanmu. Penguil. Yunuja, serang. AO. Baik. Ayo semua lawan aku. Ingat baik-baik. Aku penerima pengumuman Karajan. Istana akan segera memanggilku. Siapa yang berani sentuh aku hari ini, wala sehelai rambut, akan kukatakan. Kalian menghalangi aku mengobati kaisar. Lihat siapa yang mati duluan. AO maju. Dasar jalan. Sudah lama ku tahan marah. Fang Jijo berani pukul aku. Dulu tak berani sentuh aku. Sejang kekupan. Keterlaluan. Tuan Ding. Kau benar, nyaliku memang sebesar ini. Memang kalian berdua, pria hidung belang dan wanita murahan. Kau. Aku berani. Tak sakit. Aduh. Wajahku ini. Apakah tabib Fang Jizhou ada di sini? Saya di sini. Perintah Kaisar. Undang tabib Fang Istana. Ayo pergi. Si pengecut ini. Berani sekali dia. Tak kusangka. Dia berubah drastis. Tapi hidupnya tinggal sebentar. Penyakit yang mulia. Tak ada tabib yang bisa sembuhkan. Bahkan ayahku dan tabib istana tak mampu mengobati. Dia punya kemampuan apa? Bisa apa dia? Gagal sembuhkan hukuman mati. Dia pasti binasa. Jika si pengecut mati, maka nanti, aku dan Tuan Ding tak perlu sembunyi-sembunyi. Kedepannya, Tentu saja. Kau jadi milikku mulai sekarang. Wahahaha. Jika anak itu mati, tak cuma istrinya jadi mainanku. Harta keluarga Fang pun akan jadi milikku. Wahahaha. Yang mulia, orang yang buka pengumuman, sudah hamba bawa. Hamba Fang Jizhou menghadap. Panjang umur yang mulia. 2 tahun tak ada YG berani. Kau memang pemberani. Jelaskan penyakitku ini. Apa obatnya? Hamba ini bodoh, tapi punya cara sembuhkan. Benarkah? Sungguh? Sangka. Cepat periksa aku. Cepat sekali. Kaisar terlihat sehat bugar. Mana seperti sakit? Jangan-jangan kulit penis panjang. Sehingga kena vesikulitis. Lalu jadi mandul? Yang mulia, hamba lihat. Wajah paduka segar. Tingkat nadi terter. Tubuh sehat walafiat. Tak ada gejala sakit. Bohong. Aku memang sehat tapi mengapa? Selama ini tak punya keturunan? Yang mulia, dukun ini tega menyesatkan orang. Berani main dans Gompaduka. Harus dihukum. Yang mulia, anak kecil ini mana bisa? Dia jelas penepu yulang. Kalian berdua ceritakan. Yang mulia, bertahun-tahun tanpa anak. Apakah kalian sudah mengobatinya? Ya. Kalau begitu, bisa mengobatinya? Yang mulia, rakyat jelata ini bisa mengobati. Hanya saja Anda perlu bekerja sama. Bagaimana cara bekerja sama? Cepat katakan. Yang mulia, untuk mengobati penyakit ini, Anda harus melepas celana dulu. Yang mulia, dia hanyalah penipu jalanan. Tolong jangan sampai tertipu olehnya. Yang mulia, dokter kekaisaran Ding benar. Terlalu putus asa bisa membahayakan nyawa. Yang mulia, tolong jawab sesuatu. Hamba tua ini khawatir. Yang mulia, menteri tua ini sudah berkata, dia tidak bisa mengobati pura-pura seharian. Hanya menyuruh melepas celana. Ini sungguh konyol. Yang mulia. Apa yang Anda lakukan ini? Yang mulia, sesuai dugaan rakyat jelata ini, Anda mengalami kulup yang terlalu panjang, memicu peradangan kantung mani. Itulah sebabnya menyebabkan kemanjulan. Oh, kulup terlalu panjang. Bagian ini terlalu panjang. Haha, itu juga tidak berguna. Namun bagi saya ini masalah kecil. Kakak buang kelebihan kilat ini. Potong saja. Saya jamin Anda akan punya banyak anak. Potong saja. Mari coba saja sebagai upaya terakhir. Baiklah, lakukan sesuai katamu. Aduh. Akan kukatakan padamu,
Jika Anda berani melukai tubuh raja, aku akan menghukum mati Anda. Aduh. Buka pintunya. Yang mulia, yang mulia. Aduh. Aduh, aduh. Apa ini? Apa ini? Dokter Sakti Fang. Ondate la Vampiri Yang Mulia. Untuk apa kalian berisik? Tidak lihat saya sedang mengobati? Segera selesai, Yang Mulia. Yang mulia, yang mulia. Berani sekali mengkibiri Yang Mulia. Kau pasti mati. Bagaimana ini bisa mengobati? Ini jelas-jelas membahayakan raja, membuat Yang Mulia tidak punya keturunan. Yang mulia, yang mulia. Selesai. Yang mulia. Para menteriku, bagaimana kondisi bagian bawah saya? Tidak hilang? Hanya operasi kecil. Tenang saja, Yang Mulia. Saya jamin Anda akan tetap perkasa, tahan lama dan berdiri tegak. Namun ingatlah selama waktu ini, jangan menyentuh wanita sama sekali. Jaga diri baik-baik. Setelah Anda pulih, saya jamin Anda akan punya banyak anak. Tidak boleh menyentuh wanita. Anda jelas-jelas masih Mengkibiri saya. Yang mulia. Sihir? Ini sihir? Penjaga, masukkan dia ke penjara. Tunggu, tahan dulu. Mari kita lihat siapa berani menyentuhku. Akan kukatakan padamu, saya mengobati raja atas perintah. Anda melakukan ini pada raja. Tindakan memutus keturunan. Den Denken Kongkak, Memamerkan kekuatan. Anda memutus garis keturunan raja. Melakukan kejahatan besar. Penjaga, masukkan dia ke penjara. Bahkan Yang Mulia tak menghukum saya. Atas dasar APA Anda menghukum saya, akan kukatakan padamu, ini namanya operasi minimal invasif. Kau paham? Kau masih saja membantah. Aduh. Tabib Ding, Jean Gambert de Badanganya. Menyelamatkan nyawa Yang Mulia itu penting. Menyelamatkan nyawa itu krusial. Minggir. Kau sudah mencelakai Yang Mulia? Belum cukup atau mencelakai Yang Mulia? Saya tidak akan pernah mengizinkannya. Tangkap dia, tangkap dia. Tunggu, tunggu. Tabib Fang, hari ini, copulant dulu. Nanti, tunggu keputusan. Penyakit Yang Mulia belum. Kau sudah mengkebiri kaisar. Mau mengobati apa lagi? Minggir, minggir, minggir. Yang Mulia. Ini sudah hilang. Sini, sini. Ini resep obatnya. 3 kali sehari. Minum tepat waktu. Ingat, jangan pernah dekati wanita. Yang ini sudah hilang. Apa gunanya? Yang Mulia. Permaisuri Agung. Yang Mulia telah dikebiri. Tubuh kaisar terluka. Kekaisaran Xia kita tidak punya penerus. Apa katamu? Jelaskan pada bagaimana dia dikebiri? Fang Jizhou yang bilang akan obati kaisar. Memotong tubuh kaisar dengan pisau. 1 tebasan, Dara Munkrat 3 kaki. Bajingan. Memutus garis keturunan Xia. Ini adalah kejahatan yang layak dibasmi 9 turunan. Ibunda, Hamba merasa sekarang baik-baik saja. Yang Mulia. Fang Jizhou yang mengoperasimu, sungguh durhaka. Tubuh kaisar terluka. Takutnya kau takkan bisa punya keturunan. Dia merusak negara Xia kita. Bagaimana jika kau tak punya penerus? kau. Yang Mulia, kata kepala tabib Ding sangat benar. And mungkin. Hamba telah bertahun-tahun tekuni ilmu medis. Berharap bisa menyembuhkan Yang Mulia demi keturunan keluarga kerajaan. Namun sekarang, Saya akan ke kuil Qinghua, berpuasa dan berdoa 3 bulan. Berdoa setiap hari untuk kaisar, berharap segera punya cucu. Tapi dokter sialan ini, dia malah membuat kaisar terkebiri. Kekaisaran Xia harus bertahan selamanya. Sekarang saya mengecewakan mendiang kaisar. Fangizu, Bajingan itu, Seyatidak akan Mangampuninya, Segera Pangil Diak Istana. Saya akan mengulitinya sendiri. Baik. Permaisuri, ada apa denganmu? Hamba baik-baik saja. Hanya saja, Aku lihat wajahmu pucat. Lebih baik panggil tabib untuk memeriksamu. hamba baik-baik saja. Mungkin semalam kurang tidur. Permaisuri. Biar hamba periksa nadimu, agar kau tenang. Permaisuri Agung. Hamba tidak apa. Aku tahu kau berbudi luhur dan bijaksana. Tapi kesehatanmu penting. Fangizu datang. Hamba Fang Jizhou hormat kaisar dan permaisuri agung. Permaisuri. Beraninyako, Fangizu. Beraninya kau merusak tubuh kaisar, membuat Daxia punah keturunannya. Ini benar-benar dosa tak terampuni. Yang Mulia, ada apa? Tapi sarapan pagi ini tak sesuai selera. Bukan. Tidak tahu kenapa. Sejak bangun, aku mual ingin muntah. Begitu mencium bau makanan ini, malas semakin mual.
Yang Mulia, gejala Anda seperti... Seperti apa? Jangan bicara sembarangan. Cepat panggil tabib istana. Hamba menyembah Yang Mulia Selir. Apa yang dirasa kurang sehat, Yang Mulia? Aku merasa mual ingin muntah. Seluruh tubuh lemas. Cepat periksa hab. Baik, Yang Mulia. Ada APA? Mungkinkah sakit parah? Denyut nadi Yang Mulia. Ini. Kenapa kau ragu-ragu? Katakan saja terus terang. Maafkan hamba, Yang Mulia. Hamba mendiagnosis ini denyut kehamilan. 3.000 selir di istana ini. Selama bertahun-tahun tak ada yang hamil. Aku hamil. Apa kau mempermainkan hamba? Hamba tak berani menipu. Ini benar denyut kehamilan. Hamba jamin dengan kepala hamba. Cepat laporkan kabar baik. Baik. Bagus sekali. Akhirnya ada selir hamil di istana. Bagus sekali. Keluarga Kerajaan Dasya akhirnya punya pewaris. Sungguh langit menunjukkan belas kasih. Semoga leluhur memberkati. Yang Mulia punya pewaris. Aku punya anak. Ini kehamilan pertama di istana. Selamat, Yang Mulia, selamat. Yang Mulia. Aku punya anak. Yang Mulia. Ibu Suri, mohon tenang dulu. Saya tidak begitu paham. Apa maksud ibu? Saya merawat Baginda. Sudah mengerahkan semua upaya. Bumi langit menjadi saksi. Matahari bulan mengkitat semua. Mengobati? Itu namanya mengobati? Kau mengebiri kaisar. Meruntuhkan dinasti Xia. Membuat tak ada penerus tahta. Berani Beraninya Kobong. Baginda. Ini. Ibu, putramu sebenarnya? Sudahlah Baginda, jangan tutupi. Fongizu Gila. Dia berani mengebiri Baginda. Memutus garis keturunan. Hancurkan masa depan negara. Tubuh Baginda terluka. Bagaimana masa depan kita? Tak ada penerus tahta. Hamba tua ini malu pada leluhur. Kau. Dr. Zhong. Apa maksudmu? Saya tidak paham. Kapan saya menjebiri Baginda? Saya hanya sunat Baginda. Kelap ITU. Bukan hal baik. Bisa membahayakan kesehatan. Sunat banyak manfaatnya. Masih berkilah. Pangawal. Tangkap Tabib Bodoy. Bawa Perji. Hukum mati. Baginda. Lihat. Baginda. Baginda. Dengar. Yang saya jelaskan dulu. Sudah jelas. Saya hanya memotong kulit. Bukan pengebirian. Mengapa begini? Kelap Baginda. Terlalu panjang. Sulit untuk. Produksi sperma terhambat. Pengaruhi kesuburan. Baginda. Saya membantu Baginda. Fongizu. Berantibong. Baginda. Jangan tutupi wajah. Bantu saya jelaskan. Anda yang merasakan. Ibu. Lupakan ini. Kukup. Tubuh kaisar adalah aset negara. Diameluke dan Mangina Bajanda. Mengancam dinasti Xia. Memutus keturunan. Komala Mamblanya. Kera. Kau sudah dibodohi tabib ini. Ibu Suri. Dia berbohong. Saya punya saksi. Untuk buktikan kebohongannya. Bawa Mereka. Bawa. Hamba memberi salam. Dua pengkhianat ini. Mereka menfitnah. Wanita memang licik. Ya Tuhan. Apa hidup saya cukup sulit? Permaisuri hamil. Permaisuri hamil. Hamba memberi salam pada Ibu Suri dan Permaisuri. Kukup. Tidak perlu 5e. Terima kasih Ibu Suri. Kalian siapa? Cepat katakan maksudmu. Saya tak punya waktu untuk basa-basi. Permaisuri. Ini istri Fang Jizhou. Nyonya Luo. Koistri Fongizu. Benar, hamba. Hamba datang mempertaruhkan nyawa. Untuk mengungkap wajah asli Fang Jizhou.
Oh? Apa keburukannya? Permaisuri, Feng Jizhou ini, sama sekali bukan tabib. Dia penipu ulo, penipu dari ujung kepala ke kaki. Dia bahkan tak paham dasar pengobatan. Bahkan, menyembelih ayam pun tak becus. Permaisuri yang bijaksana, hamba tinggal sebelah rumahnya, bisa bersaksi. Dia pemalas tak berguna, tak punya pekerjaan, hanya suka makan, dan berbohong. Mana mungkin dia paham pengobatan? Dia dukun palsu, yang mengelabui orang. Jing Feng. Luo Jingfen, kalian kompak sekali ya, sudah sampai ke sini pun, masih mengejar-ngejar aku? Luo Jingfen, kau tidak punya hati nurani. Saya menyesal menikahimu, perempuan jahat. Feng Jizhou, kau masih berani bicara? Menipu raja, pantas mati ribuan kali. Demi Kekeon. Kau sampai. Berani. Sudala, Nyonya Luo. Feng Jizhou, Gélascan Perlaon. Jangan Menangi, Seiya Puzing. Permaisuri. Feng Jizhou ini, sama sekali tak paham pengobatan. Demi Kekeon. Dia nekat mengobati Paduka. Padahal asal-asalan. Dia mempermainkan kesehatan Paduka. Luo Jingfen, kita harus jaga muka sedikit. Permaisuri, hamba bersaksi, dulu di desa, dia tak bisa sembelih ayam. Saat memotong, tangannya sendiri terluka. Mana mungkin dia bisa mengobati? Dia penipu tulen. Permaisuri, negara Xia ini akan binasa. Feng Jizhou ini telah menghancurkan Xia dan merakuni Paduka. Saya Luo Jingfen. Permaisuri, lihatlah. Kalian berdua ingin bunuh saya, sampai segitunya. Padahal kalian berdua, yang membuka penghuman Kerajan, sekarang memutar balik fakta. Kalian pasangan mesum yang licik. Paduka lihat, si anjing ini mulai mengigau lagi. Dasar anjing, dia penuh akal busuk. Ali memutar balik fakta, dan mengeberkan kebenaran. Paduka, jangan terkecoh olehnya. Paduka, hamba pernah bilang, orang bermarga Fang ini hanya mengejar kekayaan dan jabatan. Sekarang istrinya bersaksi, bukti tak terbantahkan. Benar kata hamba. Kan, dukun gadungan seperti ini, harusnya dia dihukum panjang. Yang mulia. Hamba berani bertanya pada Yang Mulia. Bicaralah. Apakah Yang Mulia sudah tidak bisa memiliki keturunan? Bukan begitu Ibu Suri, jangan salah paham. Saya hanya ingin memastikan. Apakah Yang Mulia sedang kurang sehat? Feng Jizhou, Koberani Sekali. Berani-beraninya menghina kaisar. Yang Mulia. Tubuhku sangat sehat. Lihatlah saya masih bisa punya anak, mana mungkin dikebiri? Kurang ajar. Komeluke Tubu Bajanda Dongan Piso. Buktinya jelas. Masih berkelit. Ibu Suri tenanglah, saya difitnah. Saya hanya memotong sedikit kulit Yang Mulia, sama sekali tidak melukai organ vital. Masih saja berbohong. Dazar Bajangan, Berani Mangebiri Yang Mulia. Keji sekali. Yang Mulia sudah sulit punya anak. Karena tindakanmu ini, Yang Mulia tidak bisa punya keturunan. Masalah pengobatan sembarangan ini, hamba tidak tahu apa-apa. Hukum berat Feng Jizhou, Feng Jizhou. Ibu Suri, jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya benar tabib. Operasi yang saya lakukan disebut operasi sunat. Ini untuk kesehatan Yang Mulia. Tabib istana tidak mengerti. Mana paham teknologi medis canggih. Ibu Suri, saya jamin dengan nyawa saya. Tubuh baginda tidak apa-apa. Keturunan Yang Mulia akan banyak. Diam. Operasi sunat apaan? Komeluke Bajanda. Omong kosong, pantas mati. Dazar Kurang Ajar, Meluke Bajanda. Mungkin masih bisa punya cucu, sekarang tidak bisa punya anak. Ini semua kesalahanmu. Aku. Akan kubunuh kau. Sayangku. Akhirnya kau datang. Ibu sudah lama menunggu. Yang Mulia. Ada masalah besar. Selir Shu juga. Ada APA. Bicaralah jelas, tidak sopan. Apakah ada yang berani mengganggu Selir Shu? Selir Shu, dia muntah terus-menerus. Gejalanya sama dengan Yang Mulia. APA. Selir Shu juga. Astaga. Selir de juga manta. Lebih parah dari Selir Shu. Oh. APA, salida juga.
Ini berkah leluhur. Kerajaan via kita akan selamat. Selamat kepada Permaisuri yang mulia. Ini adalah anugerah langit untuk dinasti Xia. Legitimasi kerajaan semakin kokoh. Dinasti kita akan abadi selamanya. Cepat, segera laporkan pada Yang Mulia. Ada kabar gembira besar. Yang Mulia akan menjadi bapak dari beberapa anak. Baik, Permaisuri. Akhirnya Yang Mulia mendapatkan yang diinginkan. Membunuhnya saja tak cukup melampiaskan dendam. Dia seharusnya merasakan siksaan ini juga, membalas perbuatan setimpal. Ini. Yang Mulia, jika Anda tidak menghukumnya, sulit untuk menggentarkan dunia. Hari ini dia berani menjbiri Anda. Besok dia berani membunuh raja dan merebut tahta. Yang Mulia, saya jelas-jelas mengobati Anda. Bagaimana Anda? Mengobati? Omong kosong. Saya dan beberapa tabib istana telah memeriksa. Tidak menyembuhkan penyakit Anda sama sekali. Sebaliknya Anda menderita begitu berat, membuat Anda tidak punya keturunan. Anda hanyalah penipu tabib palsu. Benar, tabib palsu yang sok dan menipu ini. Demi harta dan tahta, tak punya malu. Yang Mulia, Anda jangan memaafkannya begitu saja. Lakukan saja seperti kata tabib Ding. Biarkan dia merasakan hukuman istana. Prajurit, seret dia ke kamar kebiri. Terpelajar bisa mati, tak boleh dihina. Bagaimana menjbiri Anda jadi panggilan? Saat Anda mengikat kaisar untuk mengebirinya, mengapa Anda tak menganggapnya hina? Aku berharap bisa mencabikmu berkeping-keping, menghancurkan tulangmu jadi abu. Mana bisa sama? Saya mengobati Yang Mulia. Saya mendiagnosis dan mengobati Anda. Ketulusan hati ini, langit dan bumi menjadi saksi. Ya, meskipun operasi kulup ini dia. Operasi ini, walau terlihat agak mengerikan, namun sungguh ini, satu-satunya obat mujarab untuk penyakit Anda. Kurang ajar, masih membela diri. Mengobati? Saya rasa Anda hanya ingin memuaskan diri. Nafsu yang menjijikan itu sengaja menghina Yang Mulia. Tabib Ding benar. Saya telah berpraktik puluhan tahun. Belum pernah lihat ilmu kedokteran sekonyol ini. Ini jelas niat jahat melukai Anda. Yang Mulia, tabib palsu ini fitnah saya. Mohon tunggu dengan sabar beberapa hari. Para selir pasti akan membawa kabar baik. Diam. Jangan coba memanipulasi kaisar di sini. Sudah 3 bulan, tak ada selir di harem yang hamil. Sampai sekarang. Kau masih berani menipuku. Yang Mulia, jangan murka. Jaga kesehatan Anda itu penting. Prajurit, seret dia ke kamar kebiri. Karena dia suka bermain pisau. Biarkan dia merasakannya sendiri. Yang Mulia, Anda ini, Yang Mulia, Anda pasti akan menyesal. Yang Mulia, leluhur hamba adalah tabib turun-temurun. Teknik kebiri ini, hamba akan melakukannya untuk Anda. Dijamin cepat dan tuntas. Tanpa bertele-tele. Agar si gila ini tahu, apa itu tak bisa hidup, dan tak bisa mati. Selir de hamil. Selir gui hamil. Yang Mulia, ucapan hamba benar. Orang liar seperti ini yang menipuraja. Harus dibuat menderita sedikit, merasakan hidup lebih buruk dari mati. Menghukum satu untuk peringatan. Lihat ke depan, siapa lagi berani di depan Anda? Berkata bohong senaknya. Fang Jizhou, orang tak berguna ini, akhirnya akan mati. Sekarang lihat siapa yang bisa merusak kesempatan. Hari baikku akan segera tiba. Penjahat berani mempermainkan kaisar, mempermainkan aku, dan memutus jalur naga Xia. Dr. Ding, layani dia baik-baik. Aku ingin membuat tahu akibat menipu kaisar. Aku ingin dia menyesali hidupnya. Anak muda, kau berani membuat kaisar tak punya pewaris. Berani menghina kaisar. Inilah akibatnya. Kau dan ayahmu bersama, Luo Jingfen menjebaku, bajingan dan pelacur. Persatan. Keras kepala menjelang ajal. Akan kubuat kau menyesal berat. Pisau ini adalah pusaka sangat tajam. Dijamin takkan merusakan sakit. Tenang saja, sekali tebas.
cepat dan bersih. Ding Feng. Coba saja kau sentuh aku. Aku takkan melepasmu walau jadi hantu. Hantu. Aku tak takut orang hidup. Mana ku dekatkan hantu. Siapa kau pikir dirimu? Seorang yang diabaikan istrinya sebagai pecundang. Ding Feng. Dengar sini. Penyakit kaisar sudah kusembuhkan. Sudah sembuh? Itu kau sebut menyembuhkan? Membuat kaisar begitu lelah. Kau berani bilang itu pengobatan? Kau cari mati. Ding Feng, dengar baik-baik. Kondisi kaisar hanya sementara. Diam. Menjelang ajal masih bicara ngawur. Setelah hari ini, Jing Fen akan jadi wanitaku. Kau pecundang, matilah saja. Kau berani melawan keluargamu sendiri, mengungkap kejahatan Fang Jizhou. Aku sangat puas. Tindakanmu hari ini layak jadi contoh wanita dunia. Aku akan memberimu hadiah Hamba tak berani minta pujian. Untuk meringankan beban keluarga kaisar. Itu kewajiban hamba. Aku justru berharap kewajiban ini bisa terus dipertahankan. Yang mulia permaisuri, Anda berlebihan. Aku akan umumkan ke seluruh dunia agar semua tahu kebesaranmu. Kembali dan tunggu saja. Pemberian akan segera menyusul. Terima kasih, Ibu Suri. Hamba pamit. Aku lelah. Kalian boleh pergi. Yang mulia. Yang mulia, kabar gembira. Selir Li sedang hamil. Apa? Kesehatan kaisar terganggu. Tidak bisa punya anak lagi. Bagaimana Selir Li bisa hamil? Ibunda Ratu, ini pasti ada kesalahan. Ini semua hanya ilusi. Yang mulia, Selir de hamil. Apa? Doza apa Yang Tela en bas perbua? Ibu Suri, Selir Shu hamil. Apa? Bagaimana mungkin? Sungguh tidak mungkin. Mungkinkah penyakit kaisar sudah sembuh? En bas. Hamba akan segera jadi nenek. Ibu Suri. Ibu Suri. Bagaimana menurut kalian? Apa sebenarnya yang terjadi? Bukannya aku. Apakah diagnosisnya salah? Yang mulia kaisar, Ibu Suri. En bas Tidakta. Hamba telah berpraktik puluhan tahun. Belum pernah melihat hal seaneh ini. Para selir diharem satu persatu. Mungkinkah ini Fang Jizhou bekerja sama dengan tabib istana? Ingin mengelabui? Benar, pasti Fang Jizhou bekerja sama dengan yang lain. Fang Yizhu. Pasti dia. Dia pernah menghinaku dulu. Aku tidak membunuhnya. Sekarang dia mempermainkanku lagi. Harus kurobek dia berkeping-keping. Yang mulia. Jangan terburu-buru soal ini. Walau Fang Jizhou menyebalkan. Tapi kejadian ini sangat aneh. Hamba merasa. Yang mulia, yang terpenting saat ini adalah mencari kebenarannya dulu. Segera panggil Kepala Kasim urusan istana. Baik. Mungkinkah permaisuri juga hamil? Yang mulia permaisuri, minumlah teh untuk melegakan tenggorokan Anda. Cepat ambil itu. Bau apa ini? Mual sekali. Apa yang terjadi padaku? Permaisuri, ada apa denganmu? Apakah kau mazu Jean? Cepat periksa denyut nadi permaisuri. Baik. Ini? Bagaimana mungkin? Ini, bagaimana mungkin ini? Kenapa kalian berdua bicara berbelit? Ada apa sebenarnya dengan permaisuri? C'est un Jean Mondangar Kidnaran. Ibu Suri, hamba akan periksa. Denu Nadi Paduka. Ada apa dengan diriku? Mual. Ibu Suri, hamba mendiagnosis.
Permaisuri sedang hamil. Permaisuri juga hamil. Aku hamil. Permaisuri hamil. Fang Jizhou, hari ini giliranmu. Aku dan Jing Fen bermimpi ingin membunuhmu, tapi kami sudah memikirkan ribuan cara, bahkan kepala hampir pecah. Tak ada ide sepuas ini. Cao Yang carry masalah. Berkutat mengebiri kaisar. Dewa turun tangan pun tak bisa selamatkanmu. Jing Feng. Sentuh rambutku hari ini. Aku sampahi, kau akan meratap menyesal. Menyesal? Tak ada kata menyesal dalam kamusku. Hari ini benda lelaki ini akan kupotong untuk anjing. Lepaskan dendam kami. Permaisuri Dowager. Ini catatan iringan kaisar terkini. Semalam. 7 kali semalam. Kaisar, Beta. Ini tidak salah lihat 7 dalam semalam. 7 kali semalam. Tuatka Tubunaga. Pelankan suara. Gilakau. Ibu Suri. Demi kerajaan, demi leluhur, kaisar harus bekerja keras. Kaisar bijaksana. Demi rakyat dan negara. Demi para leluhur. Mengerbangkan tubuh naga. Hamba tua. Hamba sampai ingin menangis. Kebaktian kaisar menyentuh langit, menggetarkan jiwa. Jika leluhur melihat, Pasquilin d'un dynastie. agar kekal abadi. Ini kabar gembira besar. Wangsa Xia punya penerus. Negara akan kokoh selamanya. Beta punya cucu. Selamat Kaisar. Impian bertahun terwujud. Ini restu langit. Kaisar akan amnesti umum, beritahu rakyat. Kaisar punya anak. Selamat kaisar. Salam Bajia. Akhirnya punya penerus. Ini bukan hanya sukacita kaisar. Tapi sukacita seluruh negeri. Kaisar menunggu 10 tahun. Menanti 10 tahun. Sepenuh 10 tahun. Ada penerusku. Akhirnya punya keturunan. Hidup kaisar berarti. Para leluhur, kalian lihat? Kaisar lanjutkan garis darah. Permaisuri sudah berjasa. Memperbanyak keturunan. Kewajiban hamba. Salam bahagia kaisar. Permaisuri Sedang Mangandung Kalon Penerus Kerajaon. Ini Berka Baji Kerajaon kita. Kesehatan yang mulia sangat baik. Kabar gembira terus datang dari Permaisuri. Kerajaan kita pasti makmur sejahtera. Pasti Fang Jizhou orangnya. Dulu dia berhasil menyembuhkan penyakit rahasia kaisar. Sekini para selir di istana berturut-turut hamil. Ini pasti jasanya. Ibu Suri. Feng Jizhou. Bagi keluarga kerajaan kita, dia seperti orang tua kedua. Tanpa dirinya, hamba tak mungkin mengandung. Benar? Pasti Fang Jizhou. Kenapa aku sampai lupa dia? Pangil Fang Jizhou Segera. Dia menyembuhkan penyakit kaisar, membuat keluarga kerajaan punya penerus. Dia pahlawan kerajaan kita. Aku akan beri hadiah besar, emas permata, tanah dan rumah mewah. Apapun yang dia akan kuberikan. Yang mulia Ibu Suri. Fang Yizhu. Sebelumnya, Yang mulia. Tabib Fang saat itu sudah dibawa ke ruang kebiri. Sekarang mungkin. ruang kebiri. Aku harus segera selamatkan dia. Siapa berani sentuh dia, aku penggal kepalanya. Jing Feng. Ini peringatan terakhirmu. Jika kau berani sentuh aku hari ini, kau akan menyesal. Sekarat masih banyak bicara. Jing Feng. Nanti jangan menanjus minta ampun. Aku minta pada sampah sepertimu. Berhenti mengenaku. Hari ini kau akan kebunuh. Istri cantikmu, kekayaanmu, dan ilmu pengobatanmu, semua akan jadi milikku. Mimpi kalau. Aku mati pun takkan biarkan. Dengan keadaanmu sekarang, bisa apa lawan aku? Kau apaan? Kau ada di tanganku. Akan kubuat hidupmu sengsara. Apa maksudmu?
Takut ya? Tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terlalu sakit. Sebentar saja sudah selesai. Lain kali lahir di keluarga baik. Jika kau berani sentuh aku, kau akan menyesal. Ya Tuhan, sialnya aku sampai 8 keturunan terdampar di sini. Belum sempat menikmati hidup, sudah mau jadi Kasim. Hidup ini tak tertahankan. Coba sentuh dia. Apa maksud kalian? Kau meragukan Kaisar? Hamba tak berani. Aku. Siapa suruh kalian menyiksa Tabib Fang? Hamba pantas mati. Yitsu. Kau telah menderita. Baginda, mengapa datang kemari? Jika aku tidak datang, bukankah kau akan disakiti oleh para Buddha hina ini? Akhirnya Baginda percaya padaku. Lepaskan ikatannya sekarang. Tabib Fang. Memang ahli pengobatan ulu. Penyakit tersembunyikan berhasil kau sembuhkan. Hatiku ini lebih manis dari madu. Ibu Suri terlalu memuji. Hamba hanya melakukan yang terbaik. Hanya saja, sebelumnya Ibu Suri hendak menghukum hamba. Tidak tahu. Dulu aku pikun, tertipu oleh penjilat. Jangan kau simpan dalam hati. Benar. Aku juga ingin berterima kasih padamu. Sebelumnya aku meragukanmu, hampir kehilangan tabib hebat. Benar, Tabib Fang Ali. Berkah bagi kerajaan Sia. Permaisuri terlalu memuji. Hamba hanya membantu sedikit. Surga lindungi Sia. Keluarga kerajaan bisa teruskan darah. Tabib Fang. Kola Penye Lama Dynastie Xia. Pahlawan sejati. Ibu Suri, ini tidak pantas. Hamba tidak layak menerima. Tabib Fang, keahlianmu luar biasa. Jasa tak ternilai. Jika bukan kau yang menyembuhkan penyakit Kaisar bertahun-tahun, Aku. tak bisa jumpa mendiang Kaisar. Benar. Berkat tubuhku bisa pulih. Jika tidak, aku sebagai Kaisar tak punya keturunan. Hidup jadi sia-sia. Fang Jizu. Akan kuberi hadiah besar. Pangawal. Apa perintah Paduka? Umum Kamperinta. Berikan Fang Jizou 10.000 emas. Ribu hektar tanah subur. 100 kulung sutro. Tambahkan sebuah kediaman. Anujrai. Anujrai. Ibu. Bagaimana dengan gelar bangsawan? Angkat sebagai markuis. Berikan gelar dokter kesuburan. Baik. Angkat sebagai dokter kesuburan. Tambahkan medali kebal hukuman. Lebih tinggi dari pejabat. Dokter kesuburan. Gelar apa ini? Orang akan mencari. Aku spesialis kesabaran. Fang Jizu ini sangat beruntung. Seharusnya kita tidak melawannya. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan Permaisuri Dowager. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Yang mulia. Hanya saja, hamba masih punya satu permintaan. Katakan. Fang Yitsu. Anda adalah bintang keberuntungan saya. Saya akan memberimu hadiah besar. Katakan apa yang Anda mau, emas, perak, permata, tanah subur, rumah indah, atau jabatan tinggi dan gaji besar. Selama Anda menginginkannya, saya akan memenuhi semuanya untuk Anda. Yang mulia, hamba hanya punya satu permintaan. Buka pintunya. Kaluar, Fang Jizhou, kau dokter tidak becus terkutuk. Hancurkan rumahnya sampai hancur lebur. Fang Jizhou, keluarlah. Bicaralah tanpa ragu, selama itu bisa kulakukan. Saya akan memenuhi semuanya untuk Anda. Kedua orang ini menjebak hamba. Sekarang seluruh kota tahu, hamba adalah dokter tidak becus. Hamba butuh keadilan. Kalian berdua telah mengobati saya bertahun-tahun. Saya bahkan tidak punya anak. Kalian benar-benar dokter tidak becus. Kalian tidak sebaik Dokter Fang, namun malah memfitnahnya. Pantas dihukum mati. Yang mulia, hamba telah dengan tulus mengobati Anda.
Demi Ati Nurani Seiya. Yang Mulia. Andas à la menu du Seiya. Inikah ketulusan kalian? Bertahun-tahun saya tidak punya anak. Sekarang kalian malah memfitnah Dr. Fang. Katakan bagaimana saya harus menghukum kalian. Dokter Fang sungguh tabib dewa. Anda berani mulia. Ampuni saya kali ini. Saya punya ibu berusia 80 tahun. Dan cucu berusia 3 tahun. Tolong ampuni saya. Mingir. Dr. Fang. Meskipun ilmu medis Anda ekstrim dan agak kejam, Tapi. kami benar-benar tidak sengaja mempersulit Anda. Kami juga demi Yang Mulia, demi keselamatan. Dr. Fang. Tolong mohonkan kami, pelanggaran kami terhadap Anda juga tidak disengaja. Tidak disengaja. Sungguh perbuatan tidak disengaja. Kalian berdua sungguh berniat jahat mencelakai saya. Demi reputasi kalian yang menyedihkan. Kalian tidak peduli Yang Mulia tak punya pewaris. Tidak. Kami tidak punya niat itu. Dr. Fang. Jangan salah tuduh kami. Kalian berdua tabib istana. Bukankah kalian mengaku ahli kuno dan modern? Teknik bedah tengkorak Huatuo. Kalian berdua pas pernah membacanya di kitab kuno. Lalu kenapa saat menimpa saya tak pernah terdengar bedah bisa menyembuhkan penyakit? Kalian berdua jelas-jelas perskongkol menjebak saya. Bertahun-tahun kalian tak bisa sembuhkan penyakit Yang Mulia. Dan takut kehilangan jabatan kalian. Jadi menjadikan saya kambing hitam. Menudingkan ketidakmampuan kalian pada saya. Dokter Fang, Anda salah paham. Kami benar-benar tidak. Kami hanya hilaf sesaat. Hilaf sesaat. Saya pikir Anda sudah pikir. Yang Mulia bertahun-tahun tidak punya anak, dan kalian tak berdaya. Melihat saya mengoperasi Yang Mulia, kalian mulai punya niat buruk, memfitnah saya. Operasi akan membuat Yang Mulia mandul seumur hidup. Dengan begitu tak ada yang tahu ketidakmampuan kalian. Sekarang saya telah menyembuhkan Yang Mulia. Kalian menggunakan moral tuk memeras saya. Ingin aku memaafkan kalian berdua. Orang-orang lisik. Benar kan? Benar tidak? Ding Hua Itzhong, Tabib Kekezeran Zhong. Apalagi yang bisa kalian berdua katakan? Yang Mulia, ampuni hamba. Hamba mengaku salah. Ambatida Kakan Berani Lagi. Yang Mulia, ampuni hamba. Yang Mulia, hamba tua ini benar-benar salah. Hamba tua punya tanggung jawab keluarga. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Saya sudah lama tak suka kalian berdua. Kalian semua hanya makan tidur saja. Menempati posisi tanpa kerja. Andai bukan tabib kekaisaran Fang, saya tidak tahu sampai kapan baru bisa punya cucu. Datang, seret dua tabib tak becus ini pergi. Paling berat, 50 pukulan, diberhentikan dari jabatan. Turun pangkat ya di rakyat, tidak boleh praktik selamanya. Sebagai peringatan. Yang Mulia, ampuni hamba. Dr. Fang, kau memang dewa dokter. Bukan hanya menyembuhkan penyakit Yang Mulia, tapi juga menyingkirkan dua bencana ini. Wah, sungguh memuaskan hati. Dua bangka tua ini, berkat perlindungan Yang Mulia, sudah menerima banyak uang harap. Seharusnya mereka sudah diurus sejak lama. Eunuch Li, Anda berlebihan. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Eunuch Li, ampuni en bas. Saya dijebak. Kesetiaan saya pada Yang Mulia tak tergoyahkan. Tidak pernah melakukan kesalahan. Tentang urusan negara, Eunuch Li. Eunuch Li. Kami dijebak. Tolong, Eunuch Li, bicaralah baik untuk saya. Ui. Kalian berdua bangka tua, masih berani bilang dijebak. Perbuatan kalian itu perbuatan terlarang. Kalian pikir tidak ada yang tahu? Itu karena Yang Mulia memaklumi usia kalian. Kalau tidak, sudah lama kalian dibuang jadi santapan anjing. Enya. Yang Mulia, semua ini adalah usulan Tabib Ding. Ini bukan urusan hamba. Istri Dokter Fang memberi kesaksian palsu. Itu juga diatur oleh Tabib Ding. Kau Situatsong. Dulu bertingkah seperti saudara. Saat genting kau malah mengkhianati. Siapa yang menjebak Fang Jizhou dulu? Ide busuk itu darimu, kan? Yang Mulia, Luosi dan putra Tabib Ding berhubungan dekat. Perilaku intim, tetangga ramai membicarakannya. Tabib Ding ingin membantu putranya merebut istri orang lain. Omong kosong apa itu? Putraku. Putraku adalah pria terhormat. Tabib Ding, kenapa Anda jelisa? Saya hanya berkata jujur. Para tetangga melihatnya. Luo sure bolak-balik ke kediaman Anda. Itu pasti benar. Apa yang bisa dilakukan pria dan wanita sendirian? Masa mereka membahas ilmu kedokteran? Ui. Kau fitnah saya. Putra Seya Berkelakuambek. Bagaimana mungkin dengan dia, wanita murahan? Ini fitnah. Fitnah terang-terangan. Oh, artinya begini. Putra Anda, Tabib Ding, dan istri Dr. Fang. Ini sangat menarik sekali. Paduka, ini urusan pribadi hamba. Aib keluarga sebaiknya tak disebar.
Paduka, mohon selidiki, putra hamba dan Nyonya Luo benar-benar bersih. Sama sekali tak ada hubungan terlarang. Bajingan tua itu, dia sengaja menjebak hamba. Dia iri pada keahlian medis hamba. Dia mengarang kebohongan ini. Paduka, Paduka. Paduka setiap kata hamba benar. Antara putra tabib Ding dan Nyonya Luo, Memang ada hubungan tak pantas. hamba melihatnya sendiri. Sikap mereka mesra, saling bermesra. Hamba bisa cari saksi, tidak percaya. Paduka bisa tanya, Bibi Wang sebelah rumah Ding. Beliau melihat semuanya jelas. Kobajingan tua. Berani fitnah anakku? Kubunuko. Perkayatidak. Akan kuskiko. Cekik saja kalau berani. Memangnya aku takut padamu? Berani memukulku? Berani memukulku. Pukul. Pukul yang bagus. Terus aku lihat hari ini. Kalian berdua. Siapa yang tinjunya lebih kuat? Sungguh tidak sopan. Ini istana Cining, bukan pasar sayur. Antican. Kalian semua hentikan. Berhenti berkelahi. Kalian berdua, bajingan tua, jangan saling menggonggong di sini. Kejahatan kalian terlalu banyak untuk dihitung. Jangan harap lolos. Bawa mereka keluar. Paduka, Saya punya orang tua dan anak. Paduka ampuni hamba. Yang mulia Kaisar, tabib becus ini sudah dihukum. Benar-benar memuaskan hati. Putri, ada apa denganmu? Tolong jangan membuat saya takut. Cepat, panggil bantuan. Putri pingsan. Ada apa? Cepat periksa. Panggil tabib istana. Putri, ada apa denganmu? Jangan membuat saya takut. Cepat, panggil bantuan. Putri pingsan. Putri, ada apa denganmu? Semuanya, jangan panik. Cepat panggil tabib istana. Putri, Apakah dia baru saja makan sesuatu? Putri baru tiba di depan istana Cining. Begitu dengar permaisuri hamil, dia jadi terkejut. Kue kesemit di mulutnya tertelan. Benda asing tersangkut di tenggorokan, harus segera digunakan. Metode Heimlich darurat. Putri, apa yang kau lakukan? Pria dan wanita tak boleh bersentuhan. Minker, aku harus menolong. Dr. Fang. Pria dan wanita tak boleh bersentuhan. Tidak sesuai aturan. Paduka, tidak bisa peduli lagi. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Cepat turunkan saudari Kaisar. Paduka, saya sedang menyelamatkan putri. Ada sesuatu tersangkut di tenggorokannya. Saya harus pakai metode Heimlich darurat. Heim APA, Dr. Fang. Cara Anda menyelamatkan orang. Bagaimana bisa aku belum pernah mendengarnya? Apa yang ingin kau lakukan? Sungguh tidak sopan. Yang mulia Ibu Suri, bajingan cabul ini bahkan melecehkan putri. Benar-benar berani sekali. Berani sekali kau mengganggu saudari Kaisar. Bajingan cabul ini sungguh tidak sopan. Kaisar. Cepat suruh dia berhenti. Dia sangat lancang dan tak sopan. Menggoda adik perempuanmu. Bagaimana dia bisa menikah nanti? Ini benar-benar aib besar. Kalau saja bukan karena dia dulu menyembuhkan penyakit tersembunyi, dia menindas adik perempuanmu begini. Saya akan menghukumnya. Dongan Karapaline Kejam. Di siang bolong, juga melakukan adegan mesum. Pasang Anya mala adik kandungku. Fang Yitsu, tidak kusangka kau begini, lebih hina dari binatang. Aku buta. Sangat percaya padamu. Fangizu Yangblancan. Berani bersikap tidak sopan pada putri di siang bolong begini. Lepaskan dia sekarang. Jangan ada yang mendekat. Aku sedang menyelamatkan putri kalian. Jika ditunda lebih lama, nyawanya tidak akan tertolong. Baginda, lihatlah keadaan putri. Dia memperlakukan putri. Sungguh tidak pantas. Tapi Adinda, Ibu Suri katanya sedang menyelamatkan Adinda. Bagaimana jika kita amati dulu? Maukah kau menghancurkan nama baik adindamu? Yang mulia, putri sudah stabil keadaannya. Kakak kepar, Ibu Suri, aku sudah baik-baik saja. Terima kasih Tabib Fang telah menyelamatkanku. Tabib Fang. Tadi aku... Yang mulia, tadi hamba terburu-buru menyelamatkan nyawa. Jika ada ketidaksopanan, harap yang mulia maafkan. Hanya saja, manuver Heimlich. Posisi antara penyelamat dan yang diselamatkan memang terlihat agak intim. Semoga yang mulia dan Permaisuri Dowager Berkenan memaafkan. Hamba benar-benar tidak berniat kurang ajar. Keep away and Tabib Fang, Sangga Menggagumkan. Tabib Fang.
Kau telah selamatkan Adinda. Akan kuberi hadiah berlimpah. 10.000 Keping Emas. 1.000 Hektar Sawah. Bukan masalah. Tapi metode penyelamatanmu? Kau telah menodai putri. Bagaimana nasib pernikahannya nanti? Hamba bersalah. Tadi hamba hanya ingin menyelamatkan, tidak memikirkan hal lain. Memang seharusnya pria wanita menjaga jarak. Hamba memang agak terburu nafsu. Paduka putri. Bukan sekadar terburu nafsu. Ini keterlaluan. Kasihan putri Kuan bagaimana dia menghadapi masyarakat nanti? Mencemarkan putri hukumannya mati. Ibu Suri. Sudahlah. Kuhargai jasamu menyelamatkannya. Kali ini kumaafkan. Tapi hukuman mati bisa dihindari. Hukuman lain tetap berlaku. Aku menghukummu menikahi putri. Aduh, kakak, bagaimana bisa asal menikahkan aku? Ini bukan perkara sembarangan. Dia sudah menyentuhmu. Kau harus menikahinya. Ampun yang mulia, ini tidak mungkin. Hamba rakyat jelata, tak pantas menikahi putri. Lagi pula hamba sudah beristri. Jika putri menikahi hamba, bukankah merendahkan martabatnya? Aduh, bagaimana ini? Wan Suda. Disentuhnya begitu saja. Fang Jizhou, kau ini laki-laki atau bukan? Sudah menyentuh Adinda Kaisar. Masih mau lepas tangan? Adinda Kaisar suci dan murni. Tak boleh kau hina begitu. Paduka, tenangkan diri. Hamba tak mungkin lari dari tanggung jawab. Hanya saja hamba sudah beristri. Jika putri dinikahkan ke sini, bukankah harus jadi istri muda? Ini tak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan. Akulah aturannya. Kuberi izin kau menikah. Maka kau harus menikah. Istri pertamamu yang jahat itu. Berse Kongkol memfitnamu. Kulihat dia memang bukan orang baik. Lebih baik disingkirkan. Benar. Aku sudah lama tahu, perempuan ini tidak baik hati. Sekilas sudah terlihat. Bukan wanita yang baik. Dulu sudah membodohiku. Pantas mati. Aduh. Cepat tanda tangan, jangan berlama-lama. Sakit. Pelangkin. Sakit. Kau pantas menderita. Dulu kau berjanji saat menikahi aku akan memberiku hidup enak. Tapi sekarang setiap hari, makanan sederhana. Baju bagai pun tak punya. Aku menikah denganmu. Sial 7 turunan. Di sini tertulis, kau minta semua hartaku dan mengusirku? APA, mau tawar-menawar denganku? Coba lihat bayangan. Mau nego denganku? Tak mungkin. Jika kau tak mau tanda tangan, kuhajar sampai kau merengek. Ibumu pun akan kusiksa. Aku tak mau tanda tangan. Kau tak mau tanda tangan? Cepat tanda tangan, jangan tunda-nunda. Yurizen Bake Dengan Twanding. Kau. Bahkan sebagai hantu pun takkan maafkan kalian. Akan kuadukan ke pengadilan. Kutangkap pasangan mesum ini. Mimpi kau. Baiklah. Aku salah. Coba saja lapor. Lihat nanti siapa yang ditangkap. Aku atau si brengsek kau ini. Wan menikah denganmu. Itu kehormatanmu. Masih banyak alasan. Tak tahu terima kasih. Ibu Suri. Tenanglah Wan. Jika dia berani tak menikahimu, ku penggal kepalanya. Ini masalah APA ini? Paduka, Ibu Suri. Ini sungguh sulit bagiku. Hamba tak menolak menikahi putri, tapi harus putus dulu dengan istri pertama. Tidak mungkin putri datang, berebut dengan si jahat. ITU. Curaza Fangizu. Juga ada benarnya. Tak mungkin biarkan Wan menikah dalam kondisi ini. Baiklah, agar aku dan Luo Jingfen tidak perlu berperkara di pengadilan. Baginda menyuruh hamba menikahi. Putri pun hamba terima, tapi hamba minta surat cerai dulu sebelum pernikahan. Tanpa itu, hamba lebih baik mati. Kau berani mengancam kaisar? Hamba tidak berani. Ini tentang prinsip hidup hamba. Prinsip yang mulia sekali. Baik. Ku kabulkan. Sekarang juga akan kuberi surat cerai. Perempuan tak setia seperti dia, tidak pantas untuk tabi terkenal. Fang Yitsu.
Surat perceraiannya akan segera kutandatangan. Terima kasih Baginda. Baginda yang mulia, hamba mohon izin pulang dulu untuk mengurus masalah keluarga sebelum menikah lagi. Masalah perceraian ini harus kuhadapi sendiri secara langsung, agar perempuan itu menerima nasib. Baiklah. Kukabulkan. Pengawal. Berikan Fang Yixian 10.000 tael emas, 1.000 tael perak. Dan 1.000 gulung sutra. Kirim pasukan pengawal. Antar tabib Fang pulang. Siap. Terima kasih Baginda. Kakak, izinkan adik ikut pulang bersamanya. Ngawur. Kau putri kerajaan. Ikut pria biasa pulang untuk apa? Tidak pantas. Ibu Suri, Ananda ingin ikut memantau kesehariannya untuk memastikan kebaikan karakternya. Jika ternyata dia penipu yang hanya cari popularitas, Ananda bisa segera mengikhlaskan diri. Kaisar. Ibu izinkan Wan ikut tabib Fang pulang. Anggap saja blusukan. Mengamati kehidupan rakyat. Ini. Ya sudah. Baiklah. Kau boleh ikut. Tapi harus tetap sederhana. Jangan menarik perhatian. Terima kasih kakak. Terima kasih Ibu Suri. Putri yang mulia seperti ini, ke rumah sederhana hamba, hanya akan merepotkan. Apa kau berani menentang perintah kerajaan? Aku saja tidak takut. Kau takut apa? Hamba tidak berani. Hanya khawatir putri akan kaget lihat rumah hamba. Rumah hamba sangat miskin. Sudahlah, jangan banyak bicara, ayo pergi. Hai, tunggu dulu. Ayo. Dah. Sudah siap. Cepat sekali. Barang berharga. Si pecundang ini nyimpen banyak barang, pasti masih ada. Baron Ayajizu. Kau sudah menghancurkannya. Mau apa lagi? Kau dan Jizou pernah suami istri. Siapa mau jadi istrinya? Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah hidup enak. Kau tahu skill pengobatannya buruk. Masih sengaja menghinanya. Sekarang ada masalah. Kau mau menggasak semua barang di rumah. Kau masih punya hati tidak? Hati nurani. Apa nilai nurani? Berapa harganya? Dengge ya, orang tua bangka. Sekarang, permaisuri akan memberiku hadiah. Aku sebentar lagi sukses besar. Keluarga Fang kalian mengangkat sepatuku pun tak layak. Paduka Ibu Suri. Paduka Ibu Suri memberimu hadiah. Kamu siang tadi masuk istana. Bu apa? Camus. Jangan bilang padaku. Kamu melaporkan Jizou. Memang iya, terima saja. Seluruh ibu kota sudah tahu. Simiwa tahu. Dia memperlakukan yang mulia. Aku hanya masuk istana memberitahu Baginda. Fang Jizou bukan tabib. Dia cuma penipu alang. Maka Paduka Ibu Suri wajar memberi hadiah. Tidak. Aku tak percaya. Paduka pasti tertipu oleh kepalsuanmu. Kalau tidak, kenapa memberi hadiah? Pada sampah sepertimu? Tak perkia? Kala begitu tunggulah. Rumahmu disita. Masih berani mau membunuhku? Dengan tubuh tua, sepertimu? Dazar wanita gila. Jizou suamimu. Beraninya-ku menyakiti dia. Takut du comme l'ange. Suamai? Lebih baik dia cepat mati. Kalau bukan karena dia, aku dan Tuan Deng sudah hidup bahagia. Hijab mewah. Dosa. Ini dosa. Kau akan dapat balasan. Langit akan menghukummu. Kau masuk neraka. Tunggu di sini sebentar. Aku segera kembali.
Hukuman? Dia hidup sudah, hukumanku. Tanpa dia, aku sudah sukses besar. Sekarang Paduka Ibu Suri akan memberiku hadiah. Tuan Ding pun akan menikahiku. Kuharap dia segera mati. Camus. Jisoo, Anaku, Komenikai. Wanita jahat begini, wahai langit, bukalah matamu. Lihatlah ini. Ah, Minger. Silent. Cuma barang jelek begini. Untuk pengemis, bahkan tak cukup buat cemilan. Ini pemberian ayah anak sebagai tanda cinta. Minger, singkirkan tangan kotormu. Sayal Bitol. Bunuh saja aku, matikan aku biar selesai. Kau kira aku tak berani dengan tubuh rentamu ini? Dengan satu jari saja. Aku bisa menghancurkanmu. Kamu melanggar kewajiban istri. Jauh dari keluarga kami, tidak melaporkanmu ke polisi, apalagi menghukum. Tapi kau mau hancurkan keluarga kami. Kamu benar-benar kejam ya? Hukuman memalukan. Si pengecut itu, Veronica dia, J ou Keluarga Kami. mau berdamai, tapi kau malah menceraikan. J ou Kami. Salahnya apa? Harus menerima penghinaanmu. siapa mau berdamai? Aku ingin dia mati. Dia harus mati. Baru aku bisa bebas. Dazar wanita jahat berarti nurani. Ding Feng itu baik, dia punya banyak dia hanya mengincar kecantikanmu. Nanti saat kau tua. Dia pasti akan membuangmu. Lalu kenapa? Lebih baik jadi selir orang kaya, daripada istri orang miskin, orang tua brengsek. Mengerti tak? Baik. Liu Jingfen. Kau akan Jangan mengutukku. Aku takkan menyesal. Pergi kau. Jangan halangi jalan suksesku. Silent. Aduh, ternyata kuat juga si tua. Fang Jizhou menjebiri kaisar. Pasti dihukum mati. Jika ku bunuh nenek ini, rumah leluhur Fang akan jadi milikku. Nanti, buku medis keluarga Fang akan kuserahkan ke Ding. Keluarga Ding akan memuliakanku. Tua brengsek. Lain kali lahir, pilih keluarga yang baik. Luo Jingfen, kau mau APA? Fang Jizhou, dasar penjahat, berani-beraninya pulang. Kau kabur dari penjara? Kau mau bunuh aku? Ibu, kau baik-baik saja? Kau pulang nak. Ibu pikir takkan bertemu lagi. Luo Jingfen, aku pulang untuk menuntut balas. Kau sakiti ibuku, mencoba membunuhku. Hari ini kau harus bayar. Membuatku bayar? Kau bercanda ya? Kau yang Daikbiri, kaisar ini. Siapa dirimu? Sekarang lihat diri. Dandanmu sok gaya tapi aslinya sampah. Coba lihat bayanganmu sendiri dulu. Kau kumasampa masyarakat. Hari ini, aku akan membongkar topeng kepalsuanmu ini. Aku tak mau pukul wanita. Tapi kalau kau tetap mengamuk, aku takkan segan. Ayo, pukul aku. Coba pukul aku. Kira aku takut? Dengarlah Fang Jizhou. Kalau hari ini kau tak membunuhku, aku akan teres ganggu kau. Hidupmu takkan tenang selamanya. Dia membunuh. Fang Jizhou, dasar terkutuk. Berani kau pukul aku? Dasar pengkhianat. Bangsat. Aku buta waktu itu, sampai mau nikah denganmu. Fang Jizhou. Aku istri sahmu, yang kau nikahi. Kau berani memukulku? Aku akan lapor polisi. Lapor suami zalim. Laporkan saja, aku siap temani. Sialnya nasibku. Aku nikahi serigala. Suami bunuh istri. Pembunuhan. Suami bunuh istri. Lihatlah ini semua. Cepat lihat. Jisoo. Ini salahmu. Meskipun kalian bertengkar, tak boleh main pukul. Kalau sampai malu keluarga. Benar.
Jizhou, memang Jingfen kira. Kepala batu. Tapi jangan dipukul. Laki-laki sejati harus pakai logika. Lawannya dengan nalar. Dia, jengkelnya, coba tanya dia, pernah pakai logika? Dia siksa ibuku, nyawaku terancam, kalian semua tahu? Jingfen tak mungkin seperti itu. Kau fitnah, aku kapan? Siksa ibumu? Ancam nyawamu? Tetangga sekalian, aku umumkan, hari ini Fang Zhizhou resmi berpisah dengan Luo Jingfen. Judas Hubungan, dia istri tak setia, berskongkol angkem nyawaku. Kini semakin menjadi, menyiksa ibuku, perempuan, berarti ular ini. Takkan kutaler. Lanjutkan fitnah, makin kotor makin bagus. Mungkin bisa dapat nama baik darimu. Hari ini ku ceraikan kau. Kau ceraikan aku? Kau yang ceraikan, berdasar apa? Lihat keadaanmu, dengar baik-baik. Kalau kau ceraikan aku, siapa mau sama pengangguran? Itu urusanku, jauh-jauh darimu. Kalau kau ceraikan aku, kau akan menyesal. Akan kubuat kau bersujud mohon ampun. Penyesalanku terbesar, nikahi ular berbisa seperti... Baik, hari ini kita putus. Tapi bukan kau yang ceraikan. Tapi aku yang ceraikan. Dasar pekandang. Cerai suami? Belum pernah ada. Wanita ini gila ya? Berani sekali. Sejak dulu hanya ada perceraian atau suami menceraikan istri. Mana ada istri yang menceraikan suami? Kau berani melawan? Kau ini siapa? Berani ikut campur urusan rumah tanggaku? Perempuan lansang. Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli kau siapa. Raja Langit Turun Hun tak bisa halangi aku menceraikan suami. Hari ini aku tetap akan menceraikan. Kau pengecut tak berguna. Serahkan pada anjing gila menggonggong. Tak perlu meladini anjing. Hei Fang Zhizhou, dasar tak tahu balas Pantesan kau berani menceraikanku. Rupanya sudah siapkan. Pengganti ya. Pengganti, kira semua orang sepertimu? Plan-plan. Aku benar-benar buta, sampai suka padamu. Kau berani menghinaku? Dasar riba jalong. Bilang. Apa kalian berdua, sudah berselingkuh lama? Kau orang berharga, tak perlu lawan perempuan. Kasar begitu. Baik, aku ikuti katamu. Dasar riba jalong. Berani rebat lelakiku. Kau cari mati? Kau berani pukul aku? Dasar perempuan kasar. Ya tuan. Ini putri kerajaan. Dia berani pukul putri? Dasar wanita lancang. Berani komemukul? Berani rebat lelakiku. Hari ini kulakukan, sampai kalian merintih, atau aku bukan Luo. Memang kalian yang kupukul, tak pernah dengar namaku? Seluruh ibu kota, siapa tak kenal Luo Jingfen? Berani rebat lelakiku. Kalian memang mau mati. Luo Jingfen, kau sangat berani. Kau tak bisa diajak logika. Aku tak rebut pacarmu. Masih berani membantah? Kulihat kalian berdua, bermain mata. Meski dia pecundang, tapi kau tak merebutnya dariku. Kuberai tahu, dia milikku, Luo Jingfen. Lepaskan aku, hari ini harus memberinya pelajaran. Berani rebat lelakiku. Kuberai tahu, aku bunuh kau. Pakarmu. Kau pantaska. Lihat diri sendiri. Kau ini apa? Aku ini apa? Seluruh ibu kota tahu, aku si cantik. Banyak pria kaya, antri mengejarku. Kau si miskin. Bisa menikahiku itu, rejeki nomplok. Benar-benar anjing hila. Tak keruan. Dasar perempuan brengsek. Hirtak melutmu. Berani goda pakarku. Kau, berani pukul aku? Kau demi si jalong ini, berani pukul aku. Luo Jingfen, sudah cukup gila? Fang Zhizhou. Dasar tak tahu balas kau berani demi perempuan ini pukul aku. Padahal aku baik padamu. Aku berkorban banyak. Aku, keringgakan, banyak pria kaya. Aku, kucuci dan masak untukmu. Yang kau sebut, pemuda kaya itu, bukan karena kau cantik, hanya main-main. Penderitaanmu, kesulitan yang kau alami, cuma mikir dandan tiap hari, kode praya. Lagi pola katamu, kusai dan masak, makananmu mana, bukan ibuku yang masak? Atu. Setiap hari cuma berdandan, lalu kiliar, kode praya, aku menikahimu, aku benar-benar, sialnya tak terkira. Kau fitnah aku. Aku.
Aku hamil. Aku tak bisa kerja rumah. Baju mahal ini harus dirawat. Berani kau bicara soal kehamilan? Setiap kali kau bersama Tuan Di mesra di tempat, kau pikir aku buta? Anak dalam kandunganmu siapa? Jangan kira aku tak tahu. Setiap hari kau berdandan. Untuk siapa? Jangan pura-pura. Kau sendiri tak sadar? Bukankah untuk bertemu dia, kau anggap aku apa? Orang bodoh? Dasar pembohong. Anak dalam kandunganku ini adalah anakmu. Kau, jangan kau nodai namaku. Memalukan. Dasar penipu. Diam kau. Kau, hak apa kau bicara? Luo Jingfen, Kuinggatkan, jika hari ini kau berani sentuh dia, tak akan kuampuni. Baik. Kau Feng Jizhou. Buat wanita jalang ini, kau lepaskan ikatan pernikahan. Padahal dulu ku beri semua. Aku. Semua sini lihat. Lihat ini, manusia tak berperasaan. Buat wanita simpanan di luar, tega usir istri, memalukan. Dia, keji tiada. Kau ini, penipu terketak, seperti Chen Shimei. Bahkan anakku sendiri, kau tolak. Padahal dulu ku sayangi. Tega diperlakukan begini. Dunia sudah terbalik. T'accuse en cas. Feng Jizhu. Tampak berpendidikan, ternyata pengkhianat. Istri dan anak dibuang saja. Benar juga. Lelaki begini. Kalo Sudak et Jam. Hatinya membatu. Lupa Semua. Pengorbanan Jingfen dulu. Dulu dia Jingfen rela. menolak lamaran Putra Kayau. dari barat kota. Lelaki memang suka yang baru, dapat gebetan baru, langsung lepaskan istri lama. Aku akan lapor. Tolong Hakim Agung, Barakin Catalan. Pengorbanan? Kau memberi apa? Setiap hari cuma belanja dan dandan. Apalagi bisa? Pengorbananmu cuma trik tipu uangku untuk membiayai selingkuhan. Tuan Ding itu ya? Persis, waktu di istana. Dengan Ding Feng, fitnah Jizhu, dasar wanita licik, siapa percaya omongmu? Diamlah kau. Pelacur kampung, kau goda suamiku. Aku akan cabut lidahmu. Luo Jingfen, Kuinggatkan, kalau berani sentuh dia, akan kehajar. Dasar sampah. Hak apa kau, menandaku? Andai bukan aku, kau mari kelaparan. Dasar, manusia tak tahu. Hari ini, tak hanya dia, kau pun kubunuh. Luo Jingfen, kau benar-benar tak terselamatkan. Ini adalah putri kerajaan, berani pukul putri. Piu, putri. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Berani sekali kau memukulku. Aku akan menyuruh kakak kaisarku memenggal kepalamu, lalu mayatmu kubuang ke kuburan masak. Kau, gadis Kessel seperti kau, berani berpura-pura jadi putri, siapa yang percaya? Kau. Aku ini putri sejati tak terbantahkan. Berani kau memfitnahku. Kau kino putri Kerajan? Feng Jizhu. Kau bilang, kau membuang ke demi. Merkau, dusta sebesar ini, bahkan berani ngomong. Kau kenal putri? Kalau gitu aku juga bilang, aku putri Kaisar Giok. Luo Jingfen, lebih baik kau berhenti ngotot. Dia benar-benar putri kerajaan. Jika kau menyakitinya, akibatnya akan fatal. Fatal? Aku ingin lihat, seberapa fatalnya. Dengar baik-baik. Aku adalah orang yang dinujarahi langsung oleh Ibu Suri. Mana mungkin putri lebih berkuasa dari Ibu Suri? Bahkan jika aku pukuli dia, apa akibatnya? Siapa berani sentuh rambutku? Kau benar-benar nekat. Tak menghormatiku sudah tak apa, tapi berani memukulku? Aku akan minta kaisar memengkangmu. Ibu Suri adalah ibuku. Ibu Suri ibumu? Kenapa aku tak tahu? Bualan semata. Ayo sini. Panggil Ibu Suri kemari. Aku mau lihat, mana yang ibumu. Kau tak tahu malu. Aku tak perlu mengarang, apalagi membohongimu. Pokoknya aku tak percaya. Berani tak kita konfrontasi di istana? Aku mau lihat, orang lemah sepertimu bisa buat apa? Apa yang tak berani? Ayo. Nok, lebih baik jangan pergi. Ini dosa besar menghina kaisar. Bagaimana jika? Ibu. Tenang saja, anakmu sudah aman sekarang. Beliau ini benar-benar putri kerajaan. Dia benar putri? Tentu, asli Tampa Karaguan, Putri Wan Er. Yang mulia putri, hamba buta tak mengenal yang mulia. Sudah lancang kepada yang mulia, mohon ampunan yang mulia.
Cukup. Berdiri saja. Aku bukan harimau. Takkan memakan. Maklumat kerajaan datang. Lihat, maklumat, pengenujer Hengku sudah tiba. Sebentar lagi, kalian berdua akan kuhukum. Berani pura-pura jadi putri, sungguh kurang ajar. Sebentar lagi kalian akan tahu. Apa itu? Hidup lebih sakit dari mati. Ayo. Kasim Lee. Ada masalah apa? Jangan berisik, tak tahu tata krama. Kasim Lee. Tolong hamba. Mereka, semuanya menindasku. Perempuan sundal ini, Mireu suamiku. Dia, duri dalam daging. Dia pukuli aku. Kedua perempuan ini, sungguh kurang ajar. Bereskan diri sebagai putri. Penghinaan besar pada kerajaan. Berani sekali kau mengkhianati kaisar. Sebenarnya, ada masalah apa ini? Kasim Lee. Kau harus menangkap mereka berdua. Sekarang juga, terutama si iblis kecil ini. Yang menggoda suamiku, dan berpura-pura jadi putri. Ini berarti dosamu bertambah berat. Pura-pura jadi putri sepertiku. Perlu berpura-pura? Kau siapa sampai berani begitu? Siapa yang berani meragukan identitasku sebagai putri? Kau. Jangan berlegak di sini. Apa bukti kalau benar kau putri? Wanita kurang ajar. Berani sekali kau menghina Paduka Putri dengan kasar. Paduka Putri, hamba pantas mati. Ya tuan. Dia benar putri. Hidup Paduka Putri. Berdirilah. Hidup Paduka Putri. Kau, berani kau memukulku? Tahukah kau dosa apa memukul putri? Paduka Putri, hamba benar-benar tidak tahu itu Paduka. Seandainya hamba tahu, Seratus Niali Pun takkan berani. Kau pikir tidak tahu bisa membuatku memaafkanmu? Hamba pantas mati, mata hamba buta. Sudah, cukup, jangan berpura-pura. Kau pikir dengan begini bisa lolos dari hukuman? Penjaga, tangkap dia, masukkan ke penjara. Tangkap. Siapa yang berani? Aku adalah orang yang akan diberi hadiah permaisuri ibu. Berani kalian sentuh sihilai rambutku. Permaisuri ibu takkan memaafkan kalian. Kehajar. Permaisuri ibu, kau pikir dengan menyebut ibunda kandungku bisa bertindak semaumu? Hari ini akan kuhukum kau untuk menggantikan ibumu. Berani kau memukulku? Kau ingin mati? Ampuni hamba, Paduka. Ini kekeliruan besar. Kita keluarga, saling tak mengenal. Paduka, mohon ampun. Siapa bilang kita keluarga? Kau siapa? Kau seperti anjing gila, menggigit sembarangan. Hamba mengaku bersalah. Mohon ampunan Paduka. Kasahanlah hamba. Paduka, mohon ampunan. Maafkan nyawa hina ini. Memaafkanmu? Kau memukulku, lalu ingin damai? Kau anggap aku ini patung tanah liat? Jizhu, bantu aku mohon ampun pada Paduka Putri. Kita berdua pernah jadi suami istri. Jangan biarkan aku mati. Suami istri, kau tak layak menyebutnya. Kau selingkuh diam-diam dan mencoba membunuhku. Kesengsaraanmu hari ini akibat perbuatanmu sendiri. Feng Jizhu. Dasar orang tak punya hati. Aku mengandung anakmu. Kau tega melakukan ini padaku? Anak siapa? Kau bilang anakmu dengan Tuan Di Aitoka. Feng Jizhu. Berani kau bicara begitu? Aku akan pukul genderang pengaduan. Lapor ke istana. Akan kuminta yang mulia mengkiu kemari pengkhianat terkutuk ini. Nona Luo. Masih mau mengadu ke istana? Lui pas quand saja. Dengan kemampuanmu? Feng Sawan Li, tolong kebaikan bantu aku. Aku difitnah. Semua ulah Fang Jizhu. Feng Jizhu. Dia yege menjerumuskanku. Feng Sawan Li. Fitnah. Anak dalam kandungan milik siapa? Kau sendiri. Tidak tahu. Dengan mandat dari surga, titah Kaisar, Feng Jizhu, ahli pengobatan luar biasa, telah menyembuhkan penyakitku, hingga hatiku senang. Dianujrai di Miltael Ema, Miltael Perak. Dan 1000 gulung sutra. Namun istrinya Luo berzinah dengan Ding Feng, wanita tak setia dan najis.
Mais Malukan Keluarga. Mencemari nama Fang. Maka diceraikan segera. Un tuc tegakan moral. Fang YG setia dan patriotik. Ahli pengobatan terbaik. Pantas mendapat pasangan. Aku akan pilihkan gadis baik untuk menghiburnya. Titah ini sah. Terima kasih Yang Mulia. Tuan Fang. Berikan padanya. Kemari. Perselingkuhan Nona Luo sudah diketahui Kaisar. Malu sekali sampai ke ubun-ubun. Kukira dandanan mencoloknya. Untuk menarik perhatian. Ternyata dia. Menyalin dengen tuan ding. Sungguh menjijikan. Tak kusangka ternyata aduh, dia aye bagi kita semua. Sampah masyarakat. Ha, Masih berani mau mengadu. Singu Manglican. Dulu aku kasihan padanya. Betul. Setiap hari berdandan seperti siluman goda pria, sekarang dapat balasan. Hukuman Kaisar terlalu ringan, memalukan. Kau sembuhkan Kaisar? Kau bisa mengobati? Bukan cuma bisa, hafal buku pengobatan? Dasar sampah. Dia dokter ahli. Fang Shenyi. Tak hanya sembuhkan Kaisar, tapi juga selamatkan putri. Kini, Diangkat langsung sebagai Bangsawan Wanyu. Wanhu. Bagaimana? Tidak mungkin. Langit punya mata. Langituadil. Kau benar sembuhkan Kaisar? Lelure Mambercati. Ebio. Sudah kubilang, putramu pasti akan baik-baik saja. Tenang saja. Keluarga Fang pasti bisa. Kondisi akan segera membaik. Akan kuberikan hidup yang layak untukmu. Luo Jingfen, mulai saat ini, kita putus hubungan selamanya. Masing-masing menikah dengan orang lain. Ingat pelajaran hari ini. Tidak. Aku tak bisa menyerah begini. Aku harus segera temu Tuan Ding untuk berdiskusi. Dia pasti akan membantuku. Dia sangat mencintai. Tabirga Fang. Saya Bava Putra Saya. Untuk Memohon Pengampunan. Kami buta den bodo. Tela melakukan kesalahan. Mohon Tabirga Fang. Mengampuni nyawa kami. Terima kasih. Tabirga Fang. Aku sadar bersalah. Maafkanlah aku. Bukan sepenuhnya salahku. Semua karena Luo Jingfen. Luo Jingfen Si Pareo. Dia yang merayuku. Dia yang benar. Dia yang mendekatiku. Tabirga Fang. Dengar baik-baik. Putraku ini Berkata Yuyur. gagal mendidik anak. Pantas dihukum mati. Mohon ampuni nyawanya. Dia masih muda. Jangan sampai. Ku mohon. Ya, Tabirga Fang. Tak akan kuulangi. Aku bersumpah. Bila bertemu Anda, akan bahkan akan kulayan Anda sepenuh hati. Benar. Tak mungkin. Bagaimana bisa? Mustahil. Dengar itu? Tampaknya Tuan Ding cintanya pada hanya segitu. Pasti palsu. Kau pasti bohong. Dia takkan perlakukan aku begini. Dia mencintaku. Tidak. Jangan teriak, masuklah. Tabirga Fang. Ini semua gara-gara si wanita. Dia yang menggoda diriku. Dia bilang kau Tabirga Paya. Suruhku ambil tugas kerajaan. Obati Kaisar. Bila gagal, kau akan mati. Dia bisa tenang menikahiku. Oh ya, dia juga bilang, setelah kau mati, harta keluargamu akan jadi milikku. Ding Feng, kau memfitnah. Kau ini lelaki? Justru kau. Di toko sutra. Merobek lengan bajuku. Puji aku seperti Dewi. Kenapa aku yang dibilang merayu? Omong kosong, kaulah yang bilang hamil. Suruhku bunuh suamimu, agar bisa hidup bersamaku. Dasar wanita licik, mana mungkin aku tertarik. Hanya main-main saja. Dewa apa? Kau wanita tak bermoral, yang haus pujian. Kau, Fang. Tabirga Fang. Putraku masih muda. Tertipu oleh dan terbius. Buat kesalahan besar. Tabirga Fang. Tolong selamatkan nyawanya. Hamba rela. Menjual semua harta. Mohon kasihanilah. Ding Feng, berani kau pukul aku? Dasar pengkhianat, dasar binatang. Aku demi kau. Aku sudah berkorban banyak untukmu. Kau tak punya hati. Kau berani balik tuduh? Bukannya kau yang bersujud minta tolong. Janji bawa aku pergi. Ini semua salahmu. Kau yang berjanji mau nikahi aku. Luo Jingfen. Kau gila? Aku gila? Kau yang bikin aku jadi gila. Ding Feng, dasar kejamnya hati.
Sudah banyak yang kuberi untuk, tapi kau perlakukan aku begini. Kau hancurkan hidupku. Kau musnahkan segalanya. Arf. Wanita jangan lihat ini. Wanita gila, apa yang kau lakukan? Dasar gila. NAK. Aduh, Telenggaku. Hahaha. Kau wanita berakun. Kau menggigit telinga anakku. Sungguh sinting kau. Aduh. Peratku. Astaga, wanita ini terlalu kejam. Memang pantas dia dapat. Dia telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat yang Ini balasannya. Ayah dan anak keluarga Ding ini juga sial. Beruruzan dengan wanita gila ini. Luo Jingfen. Ini salahmu sendiri. Tolong Peratku. Perutku sakit sekali. Apakah ini mengganggu kehamilan? Keizu, panggilkan dokter untuknya. Baik. Setelah diperiksa dokter, Luo Jingfen dan Ding Feng, serahkan kepada pihak berwenang. Jizhu. Jizhou, aku salah. Kumohon, maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Kau wanita berakan. Tidak menjaga kehormatan saja cukup, bahkan mencoba membunuh suami. Jika kau bisa diampuni, maka hukum dinasti sia. Apa tidak jadi pajangan saja? Sungguh menggalakan dunia ini. Putri. Jangan marah. Tidak perlu marah karena orang seperti itu. Tidak sepadon. Nyonya, kau beristirahatlah. Pekerjaan kasar dan melelahkan ini akan kukerjakan. Kau yang mengerjakannya? Kau hanya perlu makan enak, minum enak, bersenang-senang. Ingat. Hahaha. Hahaha. Aduh. Hahaha. Nyonya, aku akan menghangatkan kasur. Aku akan menghangatkannya seumur hidup. Kehidupan ini, kehidupan berikutnya, aku akan selalu menghangatkannya. Cukup. Siapa yang menyuruhmu menghangatkanku? Mimpi saja. Nyonya, kau tidak bahagia? Menkai Kiremu, membuatku tinggal di tempat kumuh begini. Bagaimana aku bisa bahagia? Nyonya, aku pasti akan bekerja keras mencari uang. Aku akan berusaha membuatmu hidup nyaman. Selama kau bahagia, aku pun bahagia. Demi dirimu, aku rela melakukan segalanya. Baiklah. Sudah, jangan bicara lagi. Jizhu. Jizhou, aku sungguh tahu aku salah. Aku benar-benar buta. Aku meninggalkan begitu saja. Suami yang baik, namun aku percaya. Omongan bajingan Ding Feng itu. Aku benar-benar dibutakan oleh kebodohan. Jizhu, aku benar-benar tahu aku salah. Kau pernah bilang, akan membuatku bahagia. Jangan perlakukan aku begini, Jizhu. Sekarang tahu salah, sudah terlambat. Kenapa tidak dari dulu? Di antara suami istri, seharusnya saling menghormati dan menjaga. Kau membunuh suami, menyiksa mertua. Pantas kena karma. Suamiku. Kumohon padamu. Jizhu. Kau. Betapa kejamnya dirimu. Ayah selamatkan aku. Anaku. Nyonya ini keguguran. Perlu segera diobati. Anakku. Kau pantas menermania. Kukup. Bawa mereka berdu pergi. Aduh, ayah. Anakku. Jizhou, kumohon padamu. Feng Er adalah satu-satunya anakku. Jika dia tiada, Aku juga takkan hidup. Tuan Ding, jika tahu begini, mengapa tak dari dulu? Kau tak bikas mendidik anak. Sekarang kau memohon padaku. Sudah terlambat. Benar-benar karma instan. Tadi masih sombong sekali. Sekarang jadi anjing terlantar. Memang benar-benar pantas. Sekarang lihat bagaimana dia berakhir. Haha, lucu sekali, si Nyonya Luo ini. Benar-benar karma perbuatannya sendiri. Memang benar. 2 hari lalu masih bilang anakku. Enak taksa. Sekarang lihatlah. Anak dia sendiri tiada. Pantas. Anakku. aduh,
Kau tak mau hidup tenang, malah mengusik Nyonya Luo. Si harimau betina itu. Sekarang lihatlah, Telingganya hilang. bagaimana aku bisa hidup? Anakku. Cukup, lihat apa yang terjadi. Semua bubar. Bubar, ayo pulang. Benar-benar karma perbuatannya sendiri. Pantas. Aduh, cucuku yang gemuk. Aduh, Lia Yanguini. aduh, wajahnya sangat mirip Kaisar. Hahaha. Aku senang hari ini. Lihat pangeranku, miripkah denganku? Hahaha. Aduh, mata ini. Den hidung ini. Hahaha. Berkat bantuan Tuan Fang. Beta bisa merasakan kebahagiaan ini. Mari. Mari kita minum bersama. Hidup Kaisar, hidup pangeran. Senangnya. Jiwa. Beta berterima kasih banyak padamu. Kalau bukan karenamu, Beta juga tidak bisa secepat ini memeluk cucu yang sehat ini. Karena keahlian medis Anda hebat. Kenapa tidak? Periksa aku juga. Akhir-akhir ini kaki saya kambuh lagi. Ya, terima kasih Kilian Dr. Fang. Saya baru-baru ini juga kurang nafsu makan. Dr. Fang, kenapa tidak? Periksa saya juga. Ibu Suri, Permaisuri, Anda terlalu memuji. Ini sudah tugas saya. Bisa mengobati Ibu Suri dan Permaisuri, sungguh suatu kehormatan. Wah, hahaha, wah. Pangeran-pangeran saya ini semakin kuat dan sehat. Hahaha. Menurut Kaisar, tidak akan lama lagi istana kekaisaran saya. Akan rame seperti pasar. Hahaha. Adikku, kamu dan Jio sudah lebih dari setahun menikah. Perutmu ini kenapa belum ada tanda? Apa kalian berdua? Bertengkar? Ini bukan keinginanku. Kakak Kaisar, kau sungguh mengungkit yang paling sensitif. Apakah ini berarti suaminya ada masalah? Kaisar, ingat dulu, kau menyembuhkan penyakitku. Apakah milik Anda itu terlalu panjang? Perlu dipotong juga? Tubuh saya sehat kok. Saya tidak ada masalah. Saya hanya. Kenapa bicara terbata-bata? Apakah ada sesuatu yang... Kau sembunyikan dariku? Saya pasti berusaha keras. Hanya saja, masalah keturunan ini membutuhkan takdir, tidak bisa terburu-buru. Hal soal takdir, Kaisar, lihat itu. Kau kurang berusaha. Keturunan Kerayan ini Sangatlah penting. Aku sudah bilang padamu, kau harus lebih semangat. kalau tidak, Kaisar akan mengulitimu. Baik, Yang Mulia. Bukan, saya akan berjuang keras. Saya masih menunggu memeluk cucu yang sehat. Sekarang, ini semua salahmu. Kakak Kai, dia akan terus menatap perutku setiap hari. Kaisar ini benar-benar tidak tahu hal yang sensitif. Tampaknya ke depannya harus lembur setiap malam.